Okay, let's move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aristawan dengan NIM 211F10208. Saya berkuliah di Universitas Pegirian Kepuro Jember di Prodi PLB. Sebelumnya yang terhormat Ibunda Sogi Hartati selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan, masalah sosial, dan penonton sekalian yang berbahagia. Reportnya video ini adalah untuk memenuhi suatu tugas yang telah ditugaskan oleh Ibunda, yakni UAS Pendidikan Masalah Sosial. Dan ketika kita berbicara tentang masalah sosial, pasti sangat erat berkaitan dengan hubungan dengan segala sosial yang ada, seperti halnya hubungan antar etnis, hubungan antar tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Dan pengertian dari masalah sosial ialah merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi dan memperbaikinya. Masalah sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut kata kelakuan yang bersifat immoral, berlawanan dengan hukum yang bersifat merusak. Masalah-masalah sosial tidak mungkin ditelaah tanpa dipertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dan masalah sosial adalah masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antar individu dengan suatu kelompok, antar kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai, adat istiadat, ideologi, dan tradisi yang ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif. Bahkan masalah sosial timbul dari proses perkembangan masyarakat. Apalagi kalau proses perkembangan itu berlangsung dengan sangat cepat sehingga menimbulkan keguncangan di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat kaget akan budaya dan kesenjangan budaya yang ada pada saat itu. Dan juga masalah sosial timbul karena adanya ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial dan menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok dari warga masyarakat sosial tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan kepinjangan ikatan sosial, suatu kondisi yang normal terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai pada hubungan antar unsur-unsur masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan. Apabila antara unsur-unsur tersebut terdapat bentrokan atau ketidaksesuaian, maka hubungan-hubungan sosial yang ada dapat terganggu dan mengakibatkan kegoyahan dalam kehidupan berkelompok. Sekarang beralih pembahasan kepada jenis-jenis masalah sosial, dan yang pertama ada kemiskinan. Berbicara tentang kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan masalah global yang sering terjadi. Hal ini tentunya sangat memerlukan peranan dari pemerintahan dari suatu kawasan tersebut, yakni entah bagaimana caranya untuk memperkembangkan suatu lapangan pekerjaan menjadi lebih banyak. Dan juga kemiskinan merupakan kendala dalam masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dan mengapa kemiskinan menjadi masalah sosial? Itu dikarenakan karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi itu sendiri. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi dan komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang di bawah dan di atasnya. Jadi sangat terlihat jelas siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Maka timbullah suatu kata, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hal tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat kita diamkan dan memerlukan peranan dari berbagai belah pihak, yakni saling membantu, saling merangkul satu sama lain, tidak peduli latar belakang, dan kita memang sangatlah membutuhkan entah
itu yang kaya ataupun yang miskin sama-sama membutuhkan orang lain karena kita bersifat makhluk sosial. Kemiskinan itu juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri, teman-teman sekalian. Penduduk yang miskin dan terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibatnya berikutnya maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Kemiskinan juga memunculkan kantong-kantong selum dengan segala permasalahannya. Satu permasalahan saja, yakni kemiskinan, dapat malah menjadi permasalahan yang bercabang lainnya seperti halnya dengan kriminalitas. Hal tersebut berdasarkan satu contoh, ketika orang tidak memiliki apa-apa, dia akan berpotensi untuk mencuri barang orang lain seperti halnya perampokan, copet, dan pembegalan atau yang lainnya yang semacamnya yang merugikan orang lain tentunya. Kemiskinan juga dapat menyebabkan suatu kelompok tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak, tidak akan mendapatkan kesehatan yang memadai, dan hal tersebut tentunya memerlukan uang. Di sini kita sangat diperlukan untuk kerjasama untuk menyelesaikan satu permasalahan yang ada, yakni kontribusi antar belah pihak mulai dari kesadaran diri sendiri dan masyarakat setempat. Sangat diperlukan bahwasanya meminimalisir suatu kemiskinan adalah cara yang ampuh untuk menjaga keutuhan suatu negara di kawasan tersebut. Untuk di Indonesia sendiri, pemerintah setempat telah mencoba untuk mengatasi permasalahan dari kemiskinan tersebut, yakni disebut dengan PKH atau bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu. Namun hal tersebut kurang efektif karena terdapat adanya oknum-oknum dalam pemerintahan daerah atau pejabat daerah yang menyalahgunakan peranan pemerintah tersebut dan mengesampingkan orang-orang yang benar membutuhkan, lalu mengedepankan orang-orang yang masih menjadi kerabat keluarganya. Hal tersebut lumrah terjadi di mana-mana dan seperti halnya sudah tidak kaget lagi ketika terjadi hal sedemikian atau yang kita sebut sebagai korupsi. Hal ini tentunya memerlukan peranan dari pemimpin atasan untuk melakukan check up langsung ke lapangan, yakni terjaminnya program yang telah direncanakan sesuai prosedur. Karena ketika kita menyerahkan kepada pemimpin daerah, hal tersebut belum menjamin sepenuhnya 100% dan mereka melakukan hal yang tidak wajar sedemikian rupa. Memang ya teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang masalah sosial dan kita mencoba untuk menyikapinya, untuk mengatasinya, malah ada permasalahan lainnya. Hal tersebut karena memang minimnya SDM di Indonesia yang baik dan benar. Seperti halnya perkataan dari salah satu abang-abang warkop, yakni Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang jujur. Hal tersebut terbukti di zaman saat ini dan mungkin pada saat itu juga sudah merupakan suatu hal yang lumrah. Dan kembali ketika kita berbicara tentang kemiskinan juga dapat disebabkan seperti halnya kemarin yang baru saja eksis di negara kita, yakni virus corona 19 atau yang disebut dengan pandemi atau wabah penyakit. Terjadinya pandemi tersebut tidak dapat kita pantau dan hal tersebut terjadi secara mendadak dan langsung membuat ambiar keadaan di negara ini. Seperti halnya semua pekerjaan ditutup, orang-orang kebingungan mau makan dengan apa, mau menghasilkan uang dengan apa. Dan hal tersebut juga pas masa corona kemarin ini terdapat banyaknya pasangan suami istri yang bercerai karena kemiskinan yang melanda dikarenakan oleh virus corona tersebut, teman-teman sekalian. Dan muncullah suatu permasalahan sosial yang baru diakibatkan oleh suatu permasalahan, yakni virus corona atau wabah penyakit, dan berakhir dengan kemiskinan, kemudian membuat dan menciptakan permasalahan yang baru, yakni perceraian massal. Hal tersebut tentunya menjadikan tanda tanya untuk kita semua, yakni mengapa sedemikian rupa terjadi, mengapa dengan mudahnya, karena
Ya kan secara logika emang semua pekerjaan kemarin ditutup, otomatis keuangan memang sangat sulit. Tapi mengapa hal sedemikian yang terjadi itu? Hal tersebut membuktikan bahwasanya orang-orang memang membutuhkan uang dan uang memanglah segalanya. Dan teman-teman sekalian, untuk apa sih kita membangun suatu keluarga jika nanti terjadi suatu kesusahan, kita tidak mau untuk menjalani bersama-sama dan memilih untuk bercerai? Hal tersebut tentunya menjadi PR untuk kita dan cerminan untuk diri kita sendiri bahwasanya membangun suatu rumah tangga tidaklah mudah. Dan untuk orang-orang yang kurang mampu sendiri di lingkungannya, ya akan cenderung mengalami hal yang tidak wajar seperti halnya dihina oleh orang yang di atasnya, tidak dipedulikan atau tidak dianggap sebagai manusia oleh orang-orang yang di atasnya. Hal tersebut sangat lumrah terjadi di mana-mana teman-teman sekalian, berdasarkan dari pengalaman-pengalaman dari berbagai pihak yang dulunya orang kurang mampu dan ya mereka merasakan kepahitan tersebut. Namun manusia yang di atas seharusnya mereka sadar bahwasanya dunia ini berputar dan tidaklah mereka seharusnya melakukan hal tersebut karena dunia ini berputar teman-teman sekalian. Memang ada masanya di atas dan ada masanya kalian di bawah. Dan ketika di atas janganlah congkak. Ketika di bawah jangan pula merasa terpuruk. Dan saya tegaskan kembali, untuk mengatasi permasalahan sosial memang sangat diperlukan adanya peranan dari berbagai belah pihak, yakni diri sendiri dan pemerintah setempat. Lanjut ke poin berikutnya, yakni masalah sosial jenis-jenisnya, kita sebut dengan kriminalitas. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris crime, yakni kejahatan. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan orang lain sehingga ditentang oleh masyarakat. Di dalam pandangan sosiologis, kejahatan diartikan sebagai bentuk upaya dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial itu sendiri, serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat baik secara ekonomis, politis, maupun sosial psikologis. Sesuai dengan pandangan teori faktor sosial, lingkungan sosial, dan kekuatan-kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan atau crime. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya pertumbuhan suatu negara, pemerintah berusaha untuk membentuk kekuatan baru dalam meningkatkan taraf keamanan di negara tersebut. Namun di satu sisi, tingkat kejahatan pun semakin berkembang dengan kualitas perbuatan yang semakin berat juga. Bahkan terkadang kejahatan justru dapat menandingi atau bahkan melebihi kuat dari kekuatan hukum itu sendiri. Berdasarkan yang dikatakan oleh berita Ambarita, yakni kejahatan selalu selangkah lebih awal daripada kebaikan, dan hal tersebut benar adanya teman-teman sekalian. Dan pada masa modern seperti sekarang ini, tingkah laku kriminalitas bisa saja tidak lagi dianggap sebagai suatu bentuk kriminal, sebab hal tersebut telah membudaya dan sudah menjadi rahasia umum yang dapat ditebak. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi, ya praktik-praktik korupsi oleh pemimpin-pemimpin dan uang pelicin atau uang suap untuk mempercepat penyelesaian masalah, bulu bakti atau tanda bakti gratifikasi sebagai atasan demi menutupi perbuatan kriminal. Ya, segala keburukan ditutup dengan uang, begitulah kira-kira teman sekalian. Dan hal tersebut menjadi bukti bahwasanya memanglah semua belah pihak di sini ini sangat memerlukan uang, bahkan sampai-sampai dapat menutup suatu kriminalitas yang ada. Uang keramat, uang dapat memperbuat apa saja, uang dapat membunuh orang lain, uang dapat membolak-balikan fakta, dan ya sebagainya. Pokoknya uang itu keramat. Berbicara tentang kriminalitas atau orang jahat di dunia ini, memang segala hal itu ada. Ada orang baik, ada orang jahat, ada juga orang yang di tengah-tengah antara kedua hal tersebut. Hal ini harus berlandasan atas nilai religius,
Ketika nilai religius suatu orang, entah agama apapun itu, setiap agama mengajarkan kebaikan, pasti tidak akan melakukan hal sedemikian rupa. Dan tentunya teman-teman sekalian, terdapat pesan moral yang dapat kita tarik, yakni kita harus pintar-pintar memilih suatu lingkungan agar kita tidak terjerumus di lingkungan yang kurang baik. Lingkungan kurang baik itu ada saja teman-teman sekalian, mulai dari pertemanan yang mengajak kita ke dalam hal keburukan, dan ya dengan secara tidak sengaja kita malah mengikutinya. Hal tersebut harus kita pantau dan memerlukan kesadaran dari diri kita sendiri teman-teman sekalian. Dan kriminalitas macam-macam latar belakangnya. Ada yang orang kurang mampu kemudian menjadi copet, ada yang memang dari lahir orang tersebut memiliki watak jahat, tapi segala halnya yang menjadikan orang jahat itu pasti ada penyebabnya teman-teman sekalian, dan beraneka ragam penyebabnya. Apapun penyebab orang menjadi orang yang jahat, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan tetaplah menjadi suatu hal yang salah. Karena di antara kebaikan dan keburukan itu tidak dapat dipadukan teman-teman sekalian. Ketika kebaikan terdapat secari keburukan saja, maka tidak dapat kita katakan sebagai kebaikan lagi, karena bercampur aduk dengan keburukan itu tadi. Jadi harus plot benar-benar kebaikan, keburukan, dan yang netral ini yang bermasalah. Dia berpotensi menjadi orang baik dan berpotensi menjadi orang buruk. Entah kapan dia menjadi baik, entah kapan menjadi kita buruk. Yang namanya manusia juga kan terkadang khilaf gitu ya. Ya seperti itulah kira-kira teman sekalian, dan ia memerlukan kekokohan dalam dirinya sendiri bagaimana dia menyikapi hal-hal yang sedemikian rupa. Orang dengan kriminalitas ini sangat berbahaya ya teman-teman sekalian, dimana ketika mereka, saya membayangkan ketika mereka itu bersatu padu untuk melancarkan serangan kriminalnya. Hal tersebut tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan negara yang bersangkutan. Dimana sebagai kita ketahui kemarin-kemarin kan ada oknum kriminalitas yang disebut sebagai OPM atau Oknum Papua Merdeka. Mereka itu bersatu padu untuk memberontak dari negara kita dengan alasan Indonesia sudah tidak lagi memedulikan orang timur sana. Padahal kenyataannya tidak seperti itu teman-teman sekalian. Pemerintah setempat masih peduli dengan orang-orang timur di sana. Makanya NKRI harga mati. Jangan sampai kita diadu domba oleh ideologi-ideologi yang menyesatkan negara kita ini. Negara kita merdeka tidak hanya dengan satu hal, tapi berbagai hal bersatu untuk memerdekakan kita dan sehingga kita hidup nyaman pada saat ini. Itu permasalahannya, ketika orang-orang dengan kejahatan itu bersatu itu sangat berbahaya sih. Ini perlu pantauan khusus dari negara kita sendiri teman-teman sekalian. Perlunya peningkatan keamanan yang lebih khusus untuk memantau hal sedemikian rupa. Karena pasti tidak sedikit orang-orang dengan otak ideologi yang jahat teman-teman sekalian. Pasti di luar sana banyak sekali, terutama di Indonesia khususnya. Bahkan kemarin terdapat isu akan merubah struktur negara kita menjadi negara kekhilafah. Ya ala-ala orang Timur Tengah gitu. Ya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan terbentuknya Indonesia, yakni dari berbagai belah pihak. Tidak hanya orang Islam saja, namun beberapa agama sekaligus ikut padu untuk memerdekakan Indonesia tercinta ini teman-teman sekalian. Jangan yang nyeleneh-nyeleneh, jangan yang aneh-aneh deh. Kita hidup udah nyaman, udah damai, kok mau munculkan satu gagasan yang dapat merusak hubungan keharmonisan antar bermasyarakat. Lagian di dalam agama juga tidak melarang kita untuk hidup berdampingan dengan mereka yang non-muslim, asalkan tidak mengganggu akidah diri kita sendiri. Dalam hal lain kita diperbolehkan bersanding dengan mereka dalam kehidupan duniawi, asalkan mereka tidak mengganggu urusan akhirat kita, seperti itu teman-teman sekalian. Dan Anda salah besar ketika Anda menyatakan suatu gagasan akan berubah ideologi Pancasila menjadi ideologi ala-ala Timur Tengah, yakni negara dengan aturan-aturan khilafah atau negara 100% dengan aturan Islam. Ulama di Indonesia juga tidak menyetujui gagasan tersebut dan dibubarkanlah suatu organisasi yang memunculkan gagasan tersebut, dan Anda pasti tahu.
Dan untuk meminimalisir suatu tindakan kejahatan atau kriminalitas, hal ini tentunya memerlukan dari standar hukum yang ada di Indonesia, yakni mungkin diberatkannya lagi untuk pelaku kriminalitas tersebut. Karena kriminal sekarang ini semakin aneh-aneh gitu ya. Ya sampai nggak tahu lagi mau nyebutnya gimana, dan tentunya memerlukan hukum yang lebih tinggi agar menimbulkan efek jera teman-teman sekalian. Karena mungkin beberapa orang mereka itu kebal jika hanya dengan dikurung di sel saja. Mereka sudah sangat kebal dengan hukum tersebut dan menganggapnya sebagai makanan ringan, tidak mendampakkan apa-apa gitu. Beberapa orang seperti itu berdasarkan dengan pengalaman yang saya lihat sendiri, yakni orang dengan kejahatan dia setelah keluar 10 tahun penjara ya tidak merubah tingkah lakunya, justru lebih parah. Why? Ya karena dia kebal akan hukum yang dia jalani, tidak ada efek jerahnya, seperti itu makanya. Namun ketika ada efek jerah selama dihukum, ya pasti dia akan merubah tingkah lakunya, tidak seperti halnya dia melakukan kejahatan sebelumnya. Hal ini emang berdasarkan emang tipe orangnya sih, tapi ya diberikannya lagi satu hukuman, entah itu apa, intinya lebih berat ya, yang awalnya 10 tahun mungkin 20 tahun gitu. Dan teman-teman sekalian, berhati-hatilah dimanapun kalian berada, karena yang namanya otak kriminal itu pasti ada di mana saja. Yang penting kita ini safety dan menjaga diri kita dari berbagai kejahatan yang memungkinkan menyerang kita. Pandai-pandailah memilih teman dan pandai-pandailah memilih suatu lingkungan, karena itu sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Dan poin berikutnya ada ketidakharmonisan keluarga. Mengapa saya membawakan topik ini? Karena ya memang rata-rata masalah keluarga terjadi karena ketidakharmonisan dari keluarga itu sendiri, teman-teman sekalian. Dan ya akan berdampak besar bagi keluarga itu sendiri, mulai dari suami istri itu dan anak-anaknya kelak. Keluarga yang tidak harmonis akan menimbulkan suatu gagasan di mana keluarga tersebut telah gagal untuk membangun suatu rumah tangga. Agar menjadi keluarga yang harmonis, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, haruslah saling mengerti satu sama lain, tidak mementingkan ego diri sendiri. Dan juga saling membantu satu sama lain akan meningkatkan keharmonisan keluarga itu sendiri, teman-teman sekalian. Makanya perlu waktu bersama, dalam artian kebersamaan adalah momen emas dari setiap keluarga, di mana setiap orang memerlukan suatu waktu untuk berkumpul dengan keluarganya, yakni bercanda yang gembira dan hal lain sebagainya. Karena lingkungan pertama dari anak adalah keluarga itu sendiri. Ketika keluarga itu gagal, bagaimana untuk lingkungan yang kedua? Kasihan anak-anaknya. Jadi ini berdasarkan dengan landasan apa kita membangun rumah tangga, kalau pada akhirnya kita tidak menjamin keluarga yang harmonis, teman-teman sekalian. Dalam artian sering bertengkar, sering menuruti ego masing-masing. Harus ada satu belah pihak, entah itu suami atau istri, yang harus mengalah. Dan ada posisi di mana harus menjadi api dan harus menjadi air. Jika keduanya menjadi air ya nggak asing juga. Keduanya menjadi api ya kebakaran, seperti itu ya istilahnya. Membangun rumah tangga juga sangat memerlukan landasan dari hal religius, yakni nilai-nilai agama dan nilai moral, dimana ketika dilandasi dengan nilai religius tersebut, maka sangat kecil kemungkinan keluarga yang bersangkutan tidak harmonis. Karena ajaran hal religius mengajarkan kita bagaimana cara berumah tangga yang baik, mengajarkan bagaimana kita memperlakukan istri, memperlakukan suami, memperlakukan anak dan sebagainya. Ikuti hal religius, maka akan aman keluarga tersebut. Memang kunci dari suatu keluarga itu ada pada laki-laki.
namun tidak menutup kemungkinan sangat memerlukan juga peranan dari wanita. Karena itu memerlukan kebersamaan dalam menjalani senang susahnya dunia. Dan banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia ini adalah suatu bukti bahwasanya membangun keluarga yang harmonis tidaklah mudah. Sama sekali tidak mudah. Tentunya memerlukan kesiapan yang sangat matang mulai dari segi fisik dan mental itu sendiri. Dan berhati-hatilah dalam memilih pasangan, karena pasangan akan selamanya engkau sandingkan. Pandai-pandailah memilah dan memilih pasangan, apalagi di zaman sekarang. Wah, pasti ada perempuan yang baik ataupun laki-laki yang baik, dan mereka persis halnya dengan cerminan dirimu sendiri. Ketidakharmonisan keluarga dapat kita counter atau dapat kita lawan melalui diri kita sendiri, yakni jangan ikuti ego diri sendiri dan mulailah menjalani hal-hal yang dapat meningkatkan keharmonisan keluarga, seperti halnya contoh ya, nonton film bareng, memainkan game bareng, game seperti kartu-kartu kayak Uno, kayak domino, dalam artian bersenang-senang bersama keluarga, dan makan malam bersama, karaokean bersama. Bisa jadi ya hal sedemikian rupa ini dapat meningkatkan suatu keharmonisan dari keluarga itu sendiri. Jenis masalah sosial berikutnya yang akan saya bawakan ialah peperangan. Eksis sekali ya kemarin-kemarin ini kan, Rusia versus Ukraina gitu ya. Hal tersebut menandakan bahwasanya tidak setiap negara dunia ini telah merdeka. Tidak semua negara hidup dengan damai. Maka dalam artian ketika Indonesia hidup damai, maka jangan kita bertingkah semena-mena dan membuat Indonesia tidak damai lagi. Ini suatu keadaan yang sangat bikin kita bersyukur, di mana ketentraman, keamanan, dan kedamaian ini adalah tujuan dari kehidupan itu sendiri, teman-teman sekalian. Saya tidak tahu permasalahan intinya antar Rusia dan Ukraina itu apa. Intinya mereka bertolak belakang akan suatu hal, dan saya tidak akan membahasnya, namun sebagai contoh saja bahwasanya peperangan dapat terjadi ketika suatu permasalahan sosial telah mencapai puncak, bahkan negara antar negara akan perang satu sama lain. Dan hal tersebut semoga saya tidak menjadi iming-iming menjadi perang dunia ketiga, dan ya semoga saja segera terselesaikan masalah tersebut dan tidak banyak memakan korban jiwa. Indonesia sendiri telah melewati masa paling susah di negaranya ini, yakni dijajah oleh para penjajah selama itu. Dan saya yakin kalian tahu semuanya, selama proses penjajahan itu dapat kita bayangkan betapa susahnya orang terdahulu menjalani hidup dengan rasa takut. Semua orang pasti merasakan ketakutan, karena ketakutan adalah hal yang wajar. Karena ketika orang tidak memiliki rasa takut, maka orang tersebut tidak akan takut juga untuk menghancurkan dirinya sendiri. Maka sekarang kita telah hidup merdeka, sudah hidup enak begini, jangan berbuat yang aneh-aneh. Kita harus berterima kasih yang banyak terhadap seluruh orang-orang terdahulu atau pahlawan-pahlawan kita yang telah hidup pada zaman itu, telah memerdekakan kita, telah berjuang dengan keras untuk memerdekakan kita semua. Maka segala puji bagi Tuhan seluruh alam yang telah memerdekakan negara Indonesia yang indah ini. Benar kata Bung Tomo, Tuhan selalu berpihak kepada yang benar, dan yang benar akan menang dan yang salah akan kalah. Seperti itu teman-teman sekalian. Perlu kita ketahui bahwasanya pada saat itu Indonesia tidak memungkinkan dalam keadaan segi strategi, segi persenjataan atau kelengkapan berperang, tapi berdasarkan semangat yang membara,
berdasarkan keinginan yang benar-benar ikhlas ingin merdeka, terjadilah Indonesia merdeka. Tidak mustahil, namun hal tersebut tentu sangat berat untuk dijalani. Peperangan juga tidak hanya antar negara, tapi juga dapat disebabkan oleh masyarakat yang ada dalam negara itu sendiri. Seperti halnya perang Sampit 2001 silam antar etnis Dayak dengan etnis Madura. Hal tersebut merupakan salah satu tragedi kelam yang pernah terjadi di Indonesia dan semoga tidak akan terulang kembali hal sedemikian rupa. Hal tersebut memang benar adanya bahwasanya Indonesia beragam-ragam suku dan budaya istiadat memang sangat rawan untuk terjadi suatu hal yang sedemikian rupa. Namun tidak menutup kemungkinan ketika di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kita harus menghargai orang lain. Ya, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita harus menghargai orang lain. Dalam artian kita harus selalu berhati-hati, dan yang lebih utama ialah menjaga mulut dan perilaku. Karena terkadang manusia sendiri tidak sadar akan kesalahannya, dalam artian tidak sengaja telah melakukan kesalahan, entah itu menyinggung perasaan orang lain atau hal sebagainya. Teman-teman sekalian, yang namanya manusia dibatasi dengan hal-hal yang memang sangat terbatas. Ya, namanya manusia dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitulah kira-kira teman sekalian. Suatu kekuatan yang ada di Indonesia sendiri ialah berbagai jenis suku yang tinggal di Indonesia, dan Indonesia terbentuk oleh keberagaman tersebut dan menjadikan Indonesia kuat. Indonesia bersatu karena perbedaan yang ada. Hal tersebut merupakan salah satu yang sangat luar biasa, di mana memadukan satu hal yang berbeda itu tidaklah mudah, teman-teman sekalian. Dan Indonesia menjadi padu untuk menyatakan suatu negara yang sangat berbeda, yakni Indonesia. Itu tidak akan kita temukan di negara manapun di Eropa sana. Pasti mereka sama semua mereka itu sukunya. Perbedaannya dengan Indonesia, mungkin juga tetangga kita yang di Malaysia beberapa jenis suku ya mungkin, tapi paling banyak adalah Indonesia dengan seluruh suku yang ada. Dari keragaman tersebutnya memang sangat rawan, sebagaimana yang barusan saya sebutkan, rawan sekali teman-teman sekalian untuk terjadi hal sedemikian rupa, yakni konflik antar masyarakat yang ada di dalam Indonesia. Dan ini ketika kita berbicara tentang individual, tidak berbicara tentang suku atau etnis apapun itu. Ketika individu Anda baik, individu Anda menghargai orang lain, individu Anda tidak egois, individu Anda menjaga perilaku, dan individu Anda menjaga kesopanan, maka Anda akan selamat. Di mana bumi dipijak, maka disitulah yang dijunjung. Dan yang berikutnya, jenis masalah sosial ialah kebodohan. Kebodohan adalah ketidaktahuan seseorang atau keterlambatan seseorang untuk mengetahui suatu hal yang telah diketahui orang secara umum. Dalam hal lain, terdapat suatu bahasa di mana orang kaya selalu menyesatkan orang miskin. Hal tersebut juga berkaitan dengan uang. Selalu terjadi di mana-mana memang. Orang-orang dengan jabatan, orang-orang dengan harta kekayaannya itu justru malah menyesatkan orang yang tidak tahu. Seperti halnya dengan pemimpin daerah yang ngakali orang yang tidak tahu. Begitulah kira-kira teman-teman sekalian, dan Anda sekalian pasti bisa membayangkan hal tersebut. Hal ini sangatlah buruk ya teman-teman sekalian, di mana seharusnya kita hidup berdampingan, saling merangkul. Mengapa sedemikian ini terjadi? Ya, tingkat sumber daya manusia memang sampai situ aja. Namun tidak menutup kemungkinan ketika ilmu
dari seseorang yang bersangkutan itu cukup banyak, yakni ilmu dapat mengangkat derajat seseorang, maka dalam hal lain ilmu memang sangat diperlukan teman-teman sekalian. Sampai ada pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, di mana orang-orang Cina memang terkenal dengan ilmunya yang tinggi. Pepatah tersebut menyebutkan bahwasanya memanglah ilmu sangatlah berarti untuk kehidupan manusia, untuk berkelanjutan. Ilmu sangat berpengaruh teman-teman sekalian. Dan untuk meningkatkan ilmu kita juga harus belajar. Kuncinya belajar adalah sabar. Siapapun yang bersabar maka ia akan mendapatkan suatu ilmu dengan sebaik-baik ilmu. Namun balik lagi, ketika kita ingin mendapatkan suatu ilmu di zaman sekarang memanglah sangat dibutuhkan yang namanya uang untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan pemerintah setempat juga sudah melakukan program, yakni program untuk mereka yang kurang mampu digratiskan untuk menuntut ilmu tersebut, seperti halnya dengan perkuliahan. Dan untuk pemimpin di Indonesia tersendiri ini memanglah sudah sangat baik dalam menjalani kepemimpinannya. Namun terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan tersebut, yakni seperti halnya pemimpin daerah. Kalau pemerintah pusat memang sudah melakukan program dan sudah menerka-nerka apa yang diinginkan oleh masyarakat, tapi terkendala oleh sumber daya manusia, yakni pemimpin daerah yang buta akan dunia. Untuk mengcounter segala jenis-jenis permasalahan yang ada teman-teman sekalian, tentunya kita sangat memerlukan kesadaran dari diri kita sendiri dan peranan dari pemerintah setempat. Sumber daya manusia yang mendukung sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan masalah sosial yang saya bawakan barusan. Dan tentunya tidaklah sembarang pemimpin yang menjadi pemimpin agar suatu daerah dapat menjadi daerah yang sebaik-baik rupa daerah. Hal tersebut ditandai dengan makmurnya masyarakat. Ketika masyarakat makmur, maka pemimpin tersebut dapat dikatakan sebagai pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Namun ketika malah terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat, maka dapat dikatakan pemimpin tersebut telah gagal untuk memimpin. Dan memanglah menjadi pemimpin tidak mudah. Tentunya memerlukan ilmu yang tinggi juga untuk menjadi pemimpin dan strategi yang unik untuk menjadi pemimpin, agar terjaganya idealisasi yang ada dalam masyarakat tidak pincang satu sama lain dan terjadinya keharmonisan dalam bermasyarakat adalah suatu tujuan yang sangat diperlukan oleh setiap masyarakat itu sendiri teman-teman sekalian. Dan kesimpulannya, sumber daya manusia sangat menentukan tingkatan masalah sosial. Sumber daya manusia yang baik akan berpengaruh kehidupan berkelanjutan. Dan saya yakin di setiap diri manusia ada jiwa yang baik, ada jiwa yang mengerti satu sama lain, karena manusia sendiri adalah makhluk yang diberi hati dan juga logika. Teman-teman sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Arif Tawan. Cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.